Cerita dimulai ketika disiarkan satu berita tentang penangkapan seorang pria berusia 40-an yang telah menculik dan mengurung seorang anak. Korban telah dikurung di gudang yang kumuh selama 12 tahun. Polisi akan menahan tersangka atas tuduhan penculikan, pengurungan dan pelanggaran hukum buruh. Korban menunjukkan gangguan bicara dan pendengaran. Pihak yang berwenang mencurigai pelaku mengetahui hal ini sebelum merencanakan tindak kejahatan. Ketika polisi membuka paksa gudang tempat korban disekap, gudang itu penuh dengan buku, dan korban terlihat sedang membaca di tengah tumpukan buku. Berdasarkan bekas luka di tubuhnya, diduga korban mengalami kekerasan jangka panjang, dan korban segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan untuk menstabilkan kondisinya. Nama korban adalah Shinwo Jin, berusia 18 tahun, menderita malnutrisi dan berbagai macam infeksi eksternal, dan kehilangan pendengarannya. Para dokter sangat bersimpati atas kejadian yang sangat tragis menimpanya. Ketika dokter menanyakan nama dengan menuliskannya di secari kertas. Jawaban Wo Jin sangat mengejutkan sang dokter. Karena dia mengatakan aku adalah bajingan. Kembali ke waktu ketika Wo Jin masih disekap, Wo Jin dipaksa bekerja di ladang. Dia hanya diberi makanan sisa oleh sang penculik. Bahkan ketika musim dingin pun, gudang tempat Wo Jin disekap tidak ada penghangat ruangan maupun selimut untuk mengurangi rasa dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dokter yang terkejut akhirnya berkesimpulan bahwa Wo Jin mengalami pencucian otak yang parah. Selain itu di tubuhnya terdapat banyak luka karena penyiksaan dialaminya selama 12 tahun. Sang dokter yang merasa prihatin dengan kondisinya, mencoba membuat dia merasa nyaman sebelum pergi meninggalkan ruangan tempat Wo Jin dirawat. Di luar kamar sekelompok wartawan sudah menunggu di depan kamar, tetapi polisi membuat barikade untuk mengamankannya. Saat Wo Jin terbangun dari tidurnya, dia memindai sekeliling ruangan dan melihat seorang pria tua sedang asik memainkan smartphone-nya. Tahu bahwa Wo Jin bangun, pria itu menyapanya, tapi tidak ada tanggapan dari Wo Jin. Wo Jin hanya melihat rincian pasien bahwa dia mengalami patah tulang terbuka pada paha di depan kasur pasien. Ternyata Wo Jin dapat menganalisa hanya dengan melihat tubuh orang itu. Mulai dari tinggi dan berat badan, keadaan kulit tangannya yang kasar dan kering tanda bahwa dia mengalami dehidrasi, tidak memakai aksesoris di tangannya. Dengan analisa itu, Wo Jin menyimpulkan bahwa pria tua itu melakukan pekerjaan fisik dan tidak memiliki pasangan, dan bekerja sebagai pekerja konstruksi dan terjatuh dari ketinggian. Dan tanpa sadar saat jatuh menapakkan kaki kirinya terlebih dahulu menyebabkan tulang pahanya tidak dapat menahan benturan, hancur dan menonjol keluar. Kemudian Wo Jin tersadar kembali dari lamunannya saat dokter masuk ruangan sambil membawakan makanan untuknya. Wo Jin tanpa sadar menganalisa wajah dokter itu, kedua sudut pipinya naik simetris, kerutan di sekitar mata dan otot pipi ke atas, senyum simetris, senyum yang tulus, menandakan bahwa Wo Jin bukan ancaman untuk sang dokter. Saat Wo Jin mulai makan, sang dokter sangat terkejut dengan cara makan Wo Jin. Ini merupakan kebiasaan makan Wo Jin saat masih disekap. Saat Wo Jin selesai makan, dokter mendapatkan kabar bahwa keluarga Wo Jin akan datang. Saat ibu dan ayah Wo Jin membuka pintu kamar, mereka langsung lari dan memeluknya sembari meminta maaf. Keadaan mendadak ini membuat Wo Jin terkejut. Di rumah, adik Wo Jin yang bernama Bomi sedang menunggu kepulangan Wo Jin dari rumah sakit. Dia hanya beberapa kali bertemu Wo Jin di rumah sakit, dia masih terasa asing dengan kakaknya, baik cara bicara maupun tingkah lakunya. Itu karena Wo Jin diculik saat adiknya masih kecil, sehingga memori bersama kakaknya terbatas. Tiba-tiba bel rumah berbunyi, adik Wo Jin yang terkejut langsung menuju ke pintu untuk menyambut mereka. Ketika Wo Jin memasuki rumah, dia memindai seisi rumah yang ditinggalinya sebelum diculik. Ayah Wo Jin tahu bahwa Wo Jin masih merasa asing saat kembali ke rumah. Orang tua Wo Jin menyarankan agar Bomi menemani Wo Jin agar tidak sendirian saat orang tua Wo Jin memasak. Sesaat Wo Jin mengamati kamar tidurnya. Bomi di sampingnya mengambil inisiatif untuk mengobrol. Ketika Wo Jin menatapnya, Bomi merasa wajah Wo Jin terlihat lebih tampan daripada saat dia melihatnya di rumah sakit. Bomi mulai membantu Wo Jin beradaptasi dengan menjelaskan cara menggunakan handphone. Walaupun hanya dijelaskan hanya sekali, Wo Jin langsung mengerti dan dapat mempraktekannya. Bomi cukup terkejut, bahkan Wo Jin dapat menghafalkan nomor telepon keluarganya. Saat belajar menggunakan internet, Wo Jin terkejut karena mencium bau harum. Dia memutar kerja otaknya dan menyimpulkan ini bau parfum. Tetapi ketika Wo Jin mengikuti bau itu hingga keluar kamar, dia lebih terkejut ternyata bau harum itu berasal dari makanan yang dimasak orang tua Wo Jin.
Di atas meja sudah banyak hidangan yang disiapkan untuk menyambut kepulangan Wo Jin. Mereka berempat kemudian makan bersama sebagai keluarga utuh setelah bertahun-tahun lamanya berpisah. Di kantor polisi, tersangka penculik Wo Jin sedang diinterogasi. Polisi mengatakan bahwa keluarga tersangka mati satu persatu, dimulai dengan istrinya, kedua ibunya, ketiga iparnya yang memakan tanaman beracun, kemudian dua orang yang dekat dengannya juga mati. Polisi menuduh tersangka penculik Wo Jin adalah pelaku pembunuhannya, tetapi dia langsung menyangkalnya, malahan menyebut Wo Jin lah yang membunuh keluarga dan orang dekatnya. Di kamar, Wo Jin masih asik bermain dengan smartphone-nya dan menyukai acara mukbang di YouTube. Saat itu Bomi masuk dan mengajak Wo Jin keluar untuk membeli es krim. Di toko, Wo Jin yang suka makan, cukup terpesona dengan banyaknya makanan yang dijual di sana. Saat jalan pulang, di gang dekat rumahnya, Wo Jin melihat sesosok yang mencurigakan memakai topi dan masker menatap tubuh Bomi dari atas ke bawah. Wo Jin mengenal seorang itu, ada banyak bekas goresan di tepi topi, alis mengerut karena fokus, kelopak mata tegang dan pupil membesar. Saat perjalanan pulang dari rumah sakit Wo Jin dan keluarganya berpapasan dengannya, tetapi hanya Wo Jin yang menyadarinya. Dia tahu kalau orang itu bukan dari lingkungan ini. Sadar bahwa Wo Jin sedang memperhatikannya, pria itu berjalan pergi menjauhi Wo Jin. Saat pria itu pergi, Wo Jin melihat bahwa ketiak pria itu basah oleh keringat, ada lipatan di bagian lutut celananya, bekas pedal, tetapi lebih besar dari pedal sepeda, kemungkinan sepeda motor, dan sepatunya berlumpur, menandakan orang itu bukan dari lingkungan ini. Wo Jin ingin mengejar orang itu tapi diseret pulang oleh Bomi yang khawatir. Wo Jin yang masih belum berhenti memikirkan orang itu, mengawasi dari kamarnya ketika karakter jahat di dalam dirinya mulai berbicara pada Wo Jin. Wo Jin tidak mau karakter jahat itu ikut campur dalam kehidupannya yang sekarang. Saat melihat orang asing itu muncul di depan rumahnya, Wo Jin langsung pergi keluar rumah, kemudian berbicara dengannya. Wo Jin langsung membeberkan analisanya kepada orang itu, bahwa dia adalah kurir sepeda motor yang melewati bukit, berkeliaran di sekitar rumah Wo Jin sambil membunuh kucing jalanan hanya untuk bersenang-senang. Orang asing itu terkejut dengan perkataan Wo Jin. Saat lampu jalan tiba-tiba mati, Wo Jin langsung menendang orang itu hingga terjatuh. Saat lampu jalan menyala, Wo Jin membuka bajunya dan memperlihatkan luka-luka mengerikan di tubuh bagian atasnya yang terlihat mengerikan. Orang asing itu hanya dapat terkejut tanpa bisa berkata-kata. Saat lampu jalan kembali mati, Wo Jin mendekatinya dan mengancamnya, bahwa jika dia melihatnya lagi dan berlagak di depannya lagi, dia akan mengukir luka-luka seperti di tubuh Wo Jin itu di badannya. Orang itu pergi ketakutan dan lari dengan kencang. Beberapa hari kemudian, Bomi memberikan soal-soal untuk dikerjakan Wo Jin, dan Wo Jin dapat menyelesaikan dengan cepat. Bomi yang melihatnya tidak yakin dengan jawaban Wo Jin, karena Wo Jin terlihat mengerjakan soal dengan asal-asalan. Saat Bomi mengeceknya, ternyata jawabannya benar semua. Bomi yang tahu bahwa Wo Jin tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, menganggap Wo Jin adalah seorang jenius, tetapi Wo Jin menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia hanya ingin hidup normal. Mendengar ini, Bomi sedih mengingat masa lalu kakaknya. Di malam hari, hanya menyalakan smartphone-nya dan menonton video mukbang kesukaannya di YouTube. Dia menemukan channel YouTube mukbang yang dibawakan oleh perempuan cantik dengan banyak subscriber. Wo Jin merasakan ada yang aneh dan mengecek beberapa video untuk memastikan. Keesokan harinya dia datang ke kantor polisi untuk melaporkannya. Di kantor polisi, Wo Jin bertemu dengan detektif Kim Tae-hyun. Dia adalah salah satu detektif yang membantu membebaskan Wo Jin ketika disekap oleh penculiknya. Wo Jin kemudian menceritakan alasannya datang ke kantor polisi. Dia memperlihatkan channel mukbang YouTube itu. Wo Jin mengatakan kepada detektif bahwa wanita dalam video YouTube memiliki masalah yang sama dengan Wo Jin sebelumnya. Wo Jin menjelaskan analisanya terhadap gestur tubuh wanita tersebut. Di video menunjukkan bahwa dia sedang berbohong, gugup, dan dalam situasi tertekan. Juga Wo Jin menunjukkan kepada detektif yang masih kebingungan pada detail kecil namun sangat berpengaruh. Wanita tersebut menulis SOS yang diartikan dia sedang meminta tolong kepada netizen. Wo Jin juga berasumsi bahwa dia disekap oleh lebih dari satu orang. Karena Wo Jin pernah menjadi korban penculikan, dia jadi paham kondisi orang lain yang dialami seperti dia sebelumnya. Wo Jin mencoba membuktikan analisanya, karena detektif merasa belum yakin dengan perkataannya. Lalu Wo Jin menganalisa tersangka yang dilihatnya saat pertama kali bertemu detektif. Dia mengatakan bahwa tersangka memiliki hobi bermain biola, karena melihat beberapa tanda di tubuhnya saat dilihatnya pertama kali.
Detektif kemudian mendatangi tersangka di sel untuk mengetahui kebenarannya, dan ternyata semua perkataan Woo-jin adalah benar. Ketika detektif kembali ke meja kerjanya, Woo-jin sudah tidak ada di sana. Hanya ada secari pesan agar detektif menghubunginya jika tertarik mengusut channel mukbang. Pulang dari kantor polisi, Woo-jin menggunakan bus untuk pergi ke tempat kerja pamannya, untuk melihat kehidupan pekerja kantoran sehari-hari yang merupakan keinginan Woo-jin dalam mencapai kehidupan normalnya. Woo-jin dan pamannya bertemu di depan gedung SH Shinhwa General Trading. Kemudian pamannya mengajak Woo-jin masuk kantor dan memperkenalkan beberapa detail kepadanya. Di depan lift paman Woo-jin disapa oleh anak SMA yang juga mengunjungi kantor itu. Saat tiba di lantai tempat pamannya, Woo-jin terkesan dengan suasana kerja para pegawai di lantai tersebut. Namun kunjungannya terganggu karena pamannya sibuk dengan pekerjaannya. Dalam perjalanan pulang, saat keluar lift, Woo-jin bertemu lagi dengan siswi SMA yang ditemuinya saat akan naik lift sebelumnya. Woo-jin menganalisa bahwa siswi SMA itu adalah anak dari salah satu eksekutif tinggi perusahaan dan untuk meyakinkannya Woo-jin memancing siswi itu untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Siswi SMA itu mengaku sebagai anak CEO. Saat Woo-jin menganalisa wajahnya, dia mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang serakah dan melihat Woo-jin sebagai mainannya. Namun Woo-jin juga ingin memanfaatkan siswi SMA itu. Kemudian dia mengajak Woo-jin pergi makan siang bersama di restoran mewah. Dengan pengamatan sekilas, Woo-jin tahu bahwa suasana hati Hyerim sedang tidak baik. Jadi sembari makan, Woo-jin mencoba memperbaiki suasana hati Hyerim. Dengan memancing Hyerim, tubuh dan otaknya akan dipenuhi dopamin dan norepinefrin saat mengenang masa lalu. Hanya dengan memimpin ingatannya dan mendengarkannya, Woo-jin akan jadi sumber kebahagiaannya. Woo-jin tahu bahwa Hyerim kecanduan hormon yang membuatnya bahagia karena tindakannya sebelumnya. Woo-jin yakin Hyerim mempunyai masalah keterikatan dan hubungan keluarganya kurang kuat. Saat keluar dari restoran, Woo-jin melihat seseorang ditikam perutnya dengan pisau. Pelaku langsung kabur setelah mengetahui tindakannya ketahuan oleh orang lain. Melihat pelaku yang melarikan diri, Woo-jin lari mendekati korban dan mencoba menghentikan pendarahan sementara dan menelepon polisi. Hyerim yang berdiri di belakangnya sangat terkejut melihat kejadian ini. Tidak lama kemudian polisi dan para medis datang ke tempat kejadian perkara. Polisi meminta informasi tentang kejadian kepada Woo-jin, karena Woo-jin salah satu saksi mata. Woo-jin yang sekilas melihat pelaku mengetahui ciri-cirinya. Woo-jin khawatir dengan kondisi mental Hyerim. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Seseorang dapat terjatuh atau tersandung, karena bingung harus berbuat apa. Woo-jin bisa segera menghibur Hyerim seperti yang biasa dilakukan oleh para orang tua. Situasi ini menguntungkan Woo-jin, karena akan meninggalkan kesan yang kuat dan membuat Hyerim memikirkannya. Keesokan harinya, Woo-jin mendapatkan telepon dari polisi untuk datang segera ke kantor polisi untuk mengidentifikasi tersangka yang telah ditangkap. Saat Woo-jin melihat terduga tersangka yang sedang diinterogasi oleh polisi, dia melihat bahwa orang itu menjawab pertanyaan dengan penuh kebohongan. Woo-jin melihat gerakan tersangka seperti sering menyentuh hidungnya, karena ketika seseorang berbohong, hormon katekolamin dikeluarkan, meningkatkan tekanan darah di sekitar hidung dan mata, yang membuatnya terasa gatal. Kemudian menggigit bibir dan sering menyentuhnya dengan tangan adalah tindakan bawah sadar dari seseorang yang ingin menarik kembali kebohongannya. Ketika dalam bahaya, ada 3 tindakan yang muncul: membeku, lari atau melawan. Dengan menyilangkan kakinya, dia memilih untuk membeku. Bahkan jika bukan pelaku mungkin memilih membeku karena tekanan psikologis, karena takut identitasnya terungkap. Setelah meyakinkan bahwa detektif bahwa orang itu adalah tersangka, Woo-jin kemudian pamit pulang. Setelah mengantarkan Woo-jin keluar, detektif masuk ke ruang interogasi dan meyakinkan tersangka bahwa ada saksi mata yang melihat dia menikam korban, dan akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Saat berjalan keluar kantor polisi, sekelompok polisi menikmati jajangmyeon. Woo-jin yang belum pernah makan jajangmyeon melihatnya sampai air liurnya menetes. Woo-jin mampir ke restoran ramen Jepang untuk mengikuti tantangan restoran bersama Hyerim. Woo-jin yang bersemangat dan suka makan, hanya menyelesaikan tantangan dengan waktu kurang dari 8 menit saja, padahal waktu yang diberikan 20 menit. Setelah sampai rumah, Woo-jin ditelepon oleh detektif Tae-hyun. Dia membahas tentang channel YouTube yang Woo-jin laporkan. Setelah polisi mengambil tindakan, korban yang berusia 20 tahun dan pelaku yang lebih dari 1 orang. Korban dan pelaku bertemu melalui geng kabur dari rumah. Korban sering melarikan diri sehingga keluarganya jarang mencarinya.
Sekali lagi polisi dapat memecahkan kasus berkat bantuan Wo Jin. Saat dalam perjalanan untuk bertemu detektif Tae Hyun yang akan mentraktirnya makan daging, Wo Jin bertemu dua penipu. Wo Jin yang naif malah membalas perkataan mereka dengan rangkaian penjelasan ilmiah yang membuat keduanya bingung dan ketakutan hingga melarikan diri. Setelah keduanya kabur, seorang pria sedang merekam dengan smartphone-nya tertawa terbahak-bahak. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai YouTuber, dan dua orang penipu itu adalah orang suruhan sang YouTuber untuk kontennya. Ketika dia meminta izin untuk menayangkan Wo Jin dalam channel YouTube-nya, Wo Jin menolak berkali-kali hingga sang YouTuber berjanji akan membayar banyak uang jika Wo Jin mengizinkan. Setelah mendengar akan dibayar banyak, Wo Jin pun mengizinkannya. Di restoran daging, detektif Tae Hyun mentraktir Wo Jin daging mahal karena dia telah dibantu menyelesaikan beberapa kasus. Wo Jin dan detektif yang baru pertama kali makan daging mahal, terkejut dengan rasanya yang menakjubkan. Beberapa hari setelahnya hidup Wo Jin berjalan cukup normal dengan belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi.